Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video lanjutan kali ini kita akan membuat tampilan untuk halaman presensi masuk ya. Jadi kalau pertemuan kemarin kita sudah bikin form registrasi, nah sekarang kita bikin halaman untuk presensi masuknya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bikin dulu filenya. Nah, di sini kita bikin folder misalkan presensi. Lalu di dalam sini kita bikin lagi namanya masuk .blade.php. Nah, lalu kalau sudah seperti ini, kita copy halaman yang ada di home ini. Kita pastekan di sini, lalu kita hapus di bagian row ya. Di bagian row kita hapus. Oke, sudah cukup di sini. Kita tambahkan di sini misalkan H1, kita coba dulu ya. Halaman presensi masuk. Nah, lalu kita bikin controller PHP artisan make controller presensi controller. Nah, seperti ini, lalu enter. Lalu di bagian app http controllers ini ada presensi controller. Nah, lalu di sini kita di bagian indeksnya kita masukkan di sini return view file masuk.blade.php ini adanya di dalam folder presensi ya kan. Titik masuk. Nah, seperti ini. Lalu kita registrasikan di web.php-nya. Kita masukkan ke dalam sini ya. Ya, kita bikin root group baru. Di sini hanya untuk karyawan. Nah, lalu presensi controller kita pastekan di sini. Index lalu di sini masuk ya. Di bagian URL dan name-nya kita tambahkan presensi strip masuk. Oke, seperti ini kita coba ya. Oke, presensi controller does not exist. Lalu di sini kita import dulu. Nih, import seperti ini ya. Oke, kita refresh. Presensi masuk not found. Di bagian presensi controller ya. Oke, di sini oh ya, nama foldernya ini salah. Coba kita akan perhatikan nama foldernya salah. Ini kita ganti di sini. Nah, seperti ini. Oke, kita refresh. Nah, sekarang sudah berhasil ya kan? Nah, jadi di sini kita tambahkan beberapa coding untuk tampilannya. Nah, di sini kita ganti dulu di bagian halaman untuk presensi masuk, lalu breadcrumb-nya kita taruhkan home sama presensi masuk. Nah, setelah ini nah, di sini, lalu nanti di sini kita tambahkan untuk coding simpannya, untuk coding untuk menampilkan jamnya. Tapi sebelum itu kita bikin dulu file di dalam public. Misalkan di sini JS seperti ini folder, lalu kita bikin file jam.js seperti itu. Nah, lalu isinya seperti ini. Nah, ini untuk data untuk menampilkan jamnya. Jadi dia otomatis nanti menampilkan jam saat ini. Nah, lalu di bagian masuk .blade.php kita tambahkan di sini coding untuk menampilkannya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita import dulu nih. Kita tambahkan dulu. Jadi kita ambil dulu ini ya jam.js ini.
Jam.js ini posisinya ada di dalam folder JS. Jam.js. Nah, seperti ini. Lalu untuk stylenya bisa kalian ketikkan seperti ini. Nah, lalu di bagian konten sini kita tambahkan coding seperti ini. Nah, kalian tambahkan coding seperti ini. Jadi kita bikin kita masukkan codingnya itu, formnya itu di dalam card. Lalu metodenya post. Nah, ini untuk menampilkan jamnya. Nah, untuk menampilkan jamnya, setelah kita add di sini itu file JavaScript-nya, di sini untuk CSS-nya. Nah, di sini kita tambahkan lagi di dalam body itu onload real time clock. Ini diambil dari jam.js ini, yang ini ya, real time clock-nya. Nah, setelah itu kita tampilkan di dalam form seperti ini. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, sudah berhasil seperti ini ya kan. Nah, untuk menampilkan presensi masuknya. Nah, langkah selanjutnya itu kita bikin dulu table untuk presensi masuknya. Nah, jadi untuk menambahkan table untuk presensi masuk itu bisa kalian ketikkan di sini di terminal php artisan make model presensi. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, di bagian database migration di sini kita tambahkan coding, kita tambahkan fieldnya itu. Nah, kita tambahkan codingnya seperti ini. Jadi kita ambil user ID dari table user, tanggalnya nanti untuk otomatis untuk tanggal hari ini, jam masuk otomatis jam masuknya, jam keluar juga otomatis nanti. Lalu untuk jam kerjanya juga kita jumlah jam kerja ini ya, jam kerjanya. Oke, kalau sudah kita migrate dulu ya. Nah, kalau sudah, itu data di table-nya itu otomatis kebikin ya. Nah, ini presensi. Oke, lalu di bagian model ini kita deklarasikan field-fieldnya. Nah, seperti ini. Lalu di bagian saya jelaskan sedikit di bagian public function user ini kita melakukan relasi antar table ya. Jadi kalau belongs to ini berarti table user ID ini berasal dari model user. Nah, misalkan kalian user ID-nya itu bukan ID, jadi primary key-nya itu bukan user ID, kalian bisa tambahkan koma seperti ini. Lalu kalian tambahkan di sini nama primary key-nya apa? Misalkan nip, misalkan seperti itu. Bisa kalian tambahkan seperti ini. Nah, tapi karena di sini saya menggunakan user underscore ID, maka cukup seperti ini saja sudah bisa direlasikan. Nah, lalu karena di sini sudah kita deklarasikan, di sini kita tulis belongs to, maka di bagian user kita tambahkan di bawah sini yaitu hash many-nya. Nah, kita tambahkan hash many seperti ini. Ingat, ini presensi, model presensi ya, dan ini adalah model user. Seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini, di bagian controllernya, di bagian store, di sini kita lakukan proses penyimpanan. Caranya, nah jadi langkah pertama itu kita ambil dulu nih jamnya, time zone-nya itu, karena di sini saya berada di Kalimantan Selatan. Jadi di sini saya ambil Makassar, karena di sini tidak mungkin saya tuliskan Banjarmasin. Nah, jadi saya tuliskan Makassar karena Makassar adalah sama seperti Banjarmasin, yaitu menggunakan format waktu WITA. Jadi di sini lalu kita ambil jamnya itu yang sekarang berdasarkan time zone. Lalu tanggalnya kita ambil berdasarkan tanggal jam yang time zone tadi, tahun, bulan, dan
dengan format tahun, bulan, dan hari. Lalu local time-nya juga sama, kita ambil juga yaitu jam, menit, sama detik. Seperti itu. Nah, di sini kenapa kita harus tuliskan seperti ini? Karena ini merupakan karena ini mengambil otomatis jam dari server, bukan jam dari laptop kita, seperti itu. Jadi apabila diganti pun nanti kalau sudah di online kan di server, maka jam yang ada di laptop ini nggak ngaruh dengan jam yang ada di dalam server. Nah, lalu untuk proses simpannya itu sama seperti simpan yang lainnya. Lalu kalian ketikkan coding seperti ini. Nah, di sini saya jelaskan, di sini presensi ditampung, variabel presensi itu menampung data dari presensi yang dicari berdasarkan user ID dan tanggalnya. Jika user ID dan tanggalnya itu ditemukan, maka sudah ada. Seperti itu. Tapi jika tidak ditemukan, maka dia akan menyimpan otomatis user ID, out user ID. Jadi siapa user ID yang login, yang mengklik tombol simpan presensi masuk, lalu tanggal, lalu jam masuknya juga seperti itu. Tanggalnya dia ngambil tanggal dari sini, jam masuk juga diambil dari local time, variabel local time. Nah, seperti ini. Lalu redirect ke presensi masuk. Nah, untuk presensi masuk ini kita tadi sudah bikin, mana ini ya kan, presensi masuk. Nah, sekarang untuk proses simpannya kita bikin dulu nih di bagian web di sini. Kita bikin di sini simpan masuk, lalu di bagian di sini kita tambahkan store. Kita tuliskan store seperti ini. Nah, lalu di sini kita kopikan di bagian presensi, masuk, di bagian actionnya itu kita tambahkan seperti ini, route. Nah, simpan masuk. Oke, sekarang kita coba ya. Ini jam 21, jam 00.21, saya klik presensi masuk. Oke, post method is not support. Oh iya, ini kita gunakan post tapi di sini kita gunakan get. Jadi kita ganti juga di sini adalah post. Nah, seperti ini. Sekarang back lagi, kita refresh, lalu kita klik app controller datetime not found. Oke. Di sini di bagian controllernya kita ada kelupaan nambahkan datetime ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga kita kelupaan ini naruh ngimport presensinya, model presensi. Nah, ini. Oke, kalau sudah, kita back lagi, kita refresh, kita coba simpan, kita coba absen. Nah, sekarang kita sudah melakukan absen. Kalau kita klik lagi satu kali, maka sudah ada. Jadi kita cek di dalam database. Nah, sudah otomatis ngambil, sudah otomatis terisi. Nah, jadi artinya untuk proses presensi masuk sudah berhasil. Di sini kan kita masih belum bikin nih, di bagian sini linknya juga masih belum kita tambahkan. Nah, untuk menambahkannya itu seperti ini. Di bagian template sini, di left sidebar, di bagian presensi masuk, mana ini, sini ya. Oke, di sini kita tambahkan ya, route presensi masuk, sama dengan presensi masuk yang ada di sini. Nih, presensi masuk name-nya. Oke, kita coba. Kita back dulu ke home ya. Lalu kita pilih presensi masuk. Oke, berhasil. Nah, lalu langkah selanjutnya kita push dulu datanya ke repository GitHub kita. Caranya yaitu git add. Kita add semua. Git commit.
Ini terserah kan isinya mau seperti apa ya. Nah, lalu git push. Nah, kalau sudah seperti ini maka proses upload ke dalam repository GitHub kita sudah berhasil. Cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.